कुरान सबसे अच्छा, कुरान सबसे प्यारा. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam episode yang lalu kita sudah mendengarkan bagaimana pandangan Hadrat Masih Maud Salam tentang Al-Quran, maksud dan tujuan, keunggulan daripada Al-Quran dibandingkan dengan beberapa kitab suci yang lain, dan bagaimana Al-Quran dapat mencapai tujuan hakiki daripada diturunkannya Alkitab suci ini ke dunia. Lalu bagaimana keindahan dan kesempurnaan daripada Al-Quran? Satu-satunya kitab suci di dunia ini yang dideklarasikan sebagai kitab yang seluruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara dan juga disempurnakan. Kalau misalnya kitab-kitab suci ini nauzubillah terbakar atau dibakar, maka untuk menyusun kembali tidak ada yang dapat dijamin seperti halnya Al-Quran. Sebab orang-orang yang mencintai Al-Quran sejak mulai diturunkannya ayat demi ayat, surah demi surah, dan dalam bentuk yang sempurnanya ini, itu dihafalkan, diamalkan, dan juga disebarluaskan ke seluruh dunia. Dan inilah satu bagaimana Allah SWT memberikan janjinya. Bahkan para malaikat pun, ya, di dalam riwayat dikatakan ketika Al-Quran diturunkan, ada beberapa surah yang sampai ribuan malaikat pun mengiring daripada turunnya Al-Quran suci itu. Dan bagaimana kita melihat ke mujizat dan keistimewaan daripada Al-Quran itu diturunkan sedikit demi sedikit supaya diteguhkan keimanan, keyakinan, dan ketulusan daripada orang-orang yang mendengarkan dan menerima Al-Quran suci. Nah, kita melihat bahwa Al-Quran ini disampaikan oleh Rasulullah SAW setiap kali beliau menerima wahyu tentang turunnya Al-Quran ini. Dan para sahabat pun langsung menghafalkannya. Dan kita melihat apa-apa yang dinubuatkan sebagai kabar suka ataupun merupakan peringatan, itu diperlihatkan dalam kehidupan Rasulullah SAW. Misalkan bagaimana beliau itu ketika harus hijrah, ya. Hijrah ini pun diperlihatkan bagaimana sulitnya, ya, untuk meninggalkan kota Mekah dan menuju ke Madinah. Dan itu pun diperlihatkan dalam bentuk wahyu. Bagaimana beliau akan berpindah dari satu tempat yang tandus, yang tidak ada kehidupan itu, kemudian akan pergi ke suatu tempat yang subur dan banyak dengan buah-buahan. Nah, ini adalah juga merupakan suatu kabar gaib, kabar suka yang diberikan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Dan di dalam peperangan-peperangan yang bergelombang, yang datang bersilih berganti dalam menghidupkan Islam ini, itu Allah SWT juga memperlihatkan aneka ragam mujizat-mujizat dan pertolongannya. Suatu hal yang sering kita melihat bahwa laskar yang tidak berimbang, tetapi Allah SWT di dalam kalbu yang kukuh, yang kuat, yang penuh dengan iman itu akhirnya menurunkan pertolongannya dan memberikan kemenangan. Nah, kita melihat setiap peperangan akan dimulai, ya, atau akan menghadapi peperangan-peperangan yang besar, itu diturunkannya oleh Allah SWT itu tentang apa yang akan terjadi. Dan itu pun kemenangan akhirnya diperlihatkan kepada mereka. Nah, jadi inilah yang menambah keimanannya para sahabat. Dan kita melihat bahwa kemenangan itu adalah merupakan suatu janji Allah SWT bahwa agama tauhid ini akan menang. Tidak berarti bahwa agama yang terdahulu tidak berdiri di atas tauhid.
semua agama yang terdahulu awal dari permulaannya itu didirikan melalui ketauhidan ilahi. Tetapi lambat laun, sebagaimana sungai yang tadinya mata airnya jernih, mengalir, dia lama-kelamaan menjadi kotor, dia banyak pencemaran. Begitu jugalah di dalam ajaran-ajaran agama kitab suci yang lalu itu dapat pencemaran dia. Yuharrifuna kalimah an mawadi ini. Jadi banyak tangan-tangan manusia, ideologi dan pendapat daripada manusia dimasukkan di situ. Nah, ini riwayat dan derayat ini bercampur baur, maka di situ seakan-akan kitab suci itu tidak utuh dia. Nah, jadi Hazrat Masih Maud Salam menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran tidak ada yang namanya nasih dan mansuh. Ya. Tidak ada 500 buah ayat ataupun 50 atau 1 pun titik tidak berubah dia. Dan beliau membuktikan bahwa Al-Quran itu dari awal sampai akhir akan tetap dia azali dan abadi. Nah, di sinilah dinai inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Jadi dengan diturunkan Al-Quran ini, di dalam riwayat dikatakan ya, bahwa Jibril alaihissalam itu datang kepada Nabi Muhammad SAW itu tiap tahun mengulangi Al-Quran. Ya, ketika beliau akan wafat itu bahkan datang 2 kali. Nah, ini menunjukkan bagaimana menyusun, ya, mengatur di mana proporsi yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah SWT di dalam Al-Quran ini. Nah, kemudian Allah Ta'ala juga memberikan karunia kepada orang-orang yang suci. Orang-orang yang menelaah dan yang mendalami Al-Quran ini diberikan suatu ilmu-ilmu laduni, ilmu rohani dan ilmu ma'rifat dan hakikat. Nah, dengan demikianlah Al-Quran itu dapat terpelihara. Dan kemudian pengamalannya juga Rasulullah SAW dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi pengejauhan tahan dan penafsiran pengamalan daripada Al-Quran itu diperlihatkan dalam kehidupan Rasulullah SAW. Nah, begitu jugalah Hazrat Masih Maud alaihissalam, beliau sangat mencintai Al-Quran. Setiap waktu, ya, di masa muda itu di tahun 1871, ya, beliau lahir tahun 1835. Kira-kira 26 tahun, ya, beliau menerima satu kasyaf bahwa ada suatu kabut yang sangat besar sekali, ya, penuh dengan kabut saja itu, tiba-tiba mengkristal dia. Lama-lama beliau masuk ke dalam kabut itu, ya, kemudian beliau seakan-akan terkuasai oleh suatu kekuatan gaib yang sangat hebat. Nah, di situ kan ternyata beliau katanya itulah saat perjumpaan dengan Allah SWT. Dan beliau ada suara yang mengatakan sekarang kita ciptakan langit baru dan dunia baru. Nah, ini adalah suatu kasyaf, ya, yang dikatakan dana fatadalla fakana kabaqasani awadna, itu Allah mendekat dan Nabi Muhammad SAW dengan kekuatan kudsiyah dan ibadah dan pengorbanannya itu mendekat kepada Allah. Nah, jadilah pertemuan itu bagaikan 2 busur yang dipertemukan, ya, atau lebih dekat lagi talinya itu. Nah, jadi disinilah suatu yang mukhlisina lahudina hunafa, ya, kecintaan dan kesetiaan Hazrat Masih Maud Salam terhadap Al-Quran itu, beliau itu terus mendalami daripada Al-Quran dan penuh dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa Imam Mahdi dan Masih Maud alaihissalam itu nanti akan diislahkan dalam 1 malam. Nah, beliau dianugerahi suatu khazanah akar bahasa Arab dari Allah Subhanahu wa taala itu 40.000 akar kata bahasa Arab. Nah, jadi bukanlah omong kosong, bukanlah suatu isapan jempol. Bagaimana seorang beliau Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu dari seorang dari India, ya, turunan Farsi ini bisa mendalami Al-Quran. Karena apa? La yamassuhu illal mutahharun tadi. Dari dalam kehidupan beliau, dalam menyelami, mendalami dan meyakini dari Al-Quran itu begitu dalamnya,
Sehingga Allah Ta'ala dengan ilmu ladunnya itu mengajar daripada ma'rifat dan hakikat daripada Al-Quran. Nah inilah yang dikatakan liyudhhirahu ala dini kulli, supaya dimenangkanlah agama Islam itu atas sekalian agama. Nah jadi beliau dengan ilmu yang didalami dalam Al-Quran ini bisa beliau memperbandingkan dengan ajaran dan akidah daripada kitab-kitab suci yang lain. Ya. Ada yang mereka percaya kepada dewa-dewa, ya, makhluk-makhluk dengan macam-macam ciptaan manusia yang dalam khayalannya itu. Dan kemudian ada juga anak manusia menjadi Tuhan, itu juga Uzair ibnullah juga Yahudi mengatakan begitu. Nah, tetapi Islam mengajarkan tauhid yang murni. Bukan saja tauhid yang murni, tetapi Hadrat Masih Maud mengalami sendiri. Bagaimana dengan pengabulan doa, bagaimana Allah Ta'ala mukalamah dan muhadasah, bermutakalam, ya, berkata-kata dengan Hadrat Masih Maud. Dan itu dalam bentuk yang wahyu, ilham, ru'ya, dan kasyaf. Nah, wahyu-wahyu ini beliau tulis dalam buku-buku harian, di dalam karangan-karangan beliau, yang setelah itu kemudian dihimpun menjadi kumpulan daripada wahyu-wahyu, ru'ya, ilham, dan kasyaf daripada Hadrat Muhammad SAW. Semua itu adalah bersumber daripada keberkatan Al-Quran. Nah, jadi disinilah beliau membuktikan, saya canangkan, umumkan kepada dunia, bahwa demi Allah saya telah melihat cahaya Al-Quran yang sangat indah. Dan kebenaran Al-Quran itu dapat saya, realitanya sudah dapat saya saksikan. Suara Allah yang dulu berkata-kata juga berkata-kata dengan aku. Dan Allah telah memberikan kabar suka dan peringatan dan hiburan, ya. Dan ini kemenangan-kemenangan, diselamatkan beliau dari segala kesulitan, ya, dan daripada ancaman-ancaman, ya, mujizat-mujizat, dan dipenuhkan itu segala nubuatan-nubuatan di dalam kitab-kitab suci terdahulu maupun dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, dan juga kabar-kabar suka yang disampaikan oleh Allah SWT langsung kepada Hadrat Masih Maud SAW. Jadi di sini bukan hanya satu isapan jempol, ya, bahwa aku melihat bahwa Tuhan, yaitu Allah SWT, zat yang hidup. Sebagaimana dahulu dia berkata-kata dengan orang-orang pilihannya, nah sekarang pun di akhir zaman ini dia berkata-kata dengan aku. Nah, jadi ini suatu bukti bagaimana la yamassahu ilal mutahharun, ya, tidak akan dapat menyentuh kedalaman dan hakikat daripada Al-Quran kecuali orang-orang yang betul-betul disucikan oleh Allah SWT. Nah ini maka Hadrat Masih Maud itu sesuai dengan nubuatan dari Rasulullah SAW, yuhyidin, menghidupkan lagi agama. Apakah agama Islam itu sudah mati? Tidak. Artinya dia lemah gitu. Ya, dikatakan dalam surat Yasin misalnya, ya Rabbi inna qaumi ittakhadzal Qur'ana mahjura. Ya, berkatalah Rasul itu, ya Tuhan, sesungguhnya kaumku, umatku ini telah meninggalkan Al-Quran di belakang punggung mereka. Jadi ajarannya itu mereka lebih membanggakan ilmu pengetahuan dunia atau ajaran dan falsafah dunia, sehingga Al-Quran ini seakan-akan ada nasih mansuhnya, yang sudah tidak lagi Tuhan berkata-kata dan menyampaikan pengabulan doa dan sebagainya. Nah, jadi disitulah dengan pengalaman yang diamalkan oleh Hadrat Masih Maud mendalami Al-Quran sampai ribuan kali, ya. Dan beliau mendapat mimpi-mimpi juga dari berbagai ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada beliau, bukan maunya beliau. Beliau itu mendapat kekuatan itu ada sanksinya. Walau taqawwala alaina badal akawil la akhadna minhu bil yamin tsumma laqatana min watin wa ma minkum min ahadin ahanu hajizin. Nah, inilah pandangan beliau bahwa Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, dan merupakan hudal lil muttaqin, bagi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, jadi ini kita melihat dari pandangan Hadrat Masih Maud Al-Quran sebagaimana pertama diturunkan pada Rasulullah sampai akhirnya, itu pula lah yang masih ada dalam sekarang,
Dahulu Al-Quran berbicara tentang suatu peristiwa yang hidup, dan sekarang pun masih juga berbicara tentang perkara-perkara yang hidup. Inilah satu hal yang perlu kita dalami daripada keilmuan daripada Hadrat Masih Maud SAW, pandangan beliau terhadap Al-Quran. Hadrat Masih Maud SAW sangat mencintai Al-Quran, dan beliau tidak hanya pandai sendiri, tetapi ada majelis irfan, majelis ilmu yang beliau sampaikan kepada murid-muridnya, seperti Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat-sahabat tentang ilmu-ilmu ma'rifat daripada Al-Quran dan segala wahyu-wahyu ini. Jadi kita melihat bahwa dengan mengikuti Hadrat Masih Maud SAW dan pandangan beliau tentang Al-Quran, keunggulan dan kemuliaannya juga, nah ini jugalah yang harus kita hayati dan kita cermati, kita amalkan, dan keyakinan yang sepenuhnya inilah satu-satunya jalan yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah SWT dan meraih keridhaan daripada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menerangi hidup kita dalam waktu kita dan tujuan hidup kita. Dalam segmen berikut ini, saya ingin menyampaikan bagaimana kecintaan Hadrat Masih Maud SAW terhadap Al-Quran. Di masa muda, beliau senantiasa mengasingkan diri di satu bagian dari rumah itu, yang seakan-akan menjadi bagian yang kemudian sekarang ini adalah Masjid Mubarak. Jadi beliau selalu diam di sudut tempat itu, sehingga seolah mengasingkan diri. Padahal beliau itu bukan mengasingkan diri, tetapi seperti halnya Rasulullah SAW, Nabi Ibrahim AS, ketika di dunia penuh dengan kecintaan terhadap dunia, penyembahan terhadap selain daripada Allah, hati beliau gundah dia, di mana itu Allah SWT. Nah, dalam pencarian itulah beliau mendalami Al-Quran, mendalami daripada khazanah daripada hadis-hadis sahih daripada Rasulullah SAW dan peri kehidupannya. Jadi masa muda itu beliau isi dengan suatu pendalaman Al-Quran dan mencari tauhid ilahi. Nah, beliau itu mendalami Al-Fatihah, ya, surat Fatihah itu berulang kali. Ya, bahkan beliau menafsirkan Al-Quran, menantang kepada dunia ulama-ulama Arab, ya, ulama-ulama yang mengerti tentang tafsir, dan boleh silahkan mereka saling tolong-menolong, bantu-membantu, ya, bertanding dengan saya dalam berbagai tafsir yang ditentukan ayatnya. Dan dalam 40 hari, ya, mari kita bertanding, lalu juga tampilkanlah juga pihak ketiga yang akan membandingkan mana tafsir yang lebih unggul daripada tafsir Hadrat Masih Maud SAW dengan tafsir ulama-ulama di dunia ini. Namun tidak ada yang tampil untuk dapat bertanding di dalam keilmuan daripada kedalaman Al-Quran. Kita melihat juga bahwa banyak hal-hal yang, bayangkan ya, di benua India itu, walaupun Islam adalah minoritas, ya, di benua India ini, tetapi ulama-ulama waktu itu, ya, sampai ada yang meyakini bahwa Al-Quran itu sudah ada nasih dan mansuh. Nah, untuk membela Al-Quran, membela Allah SWT, membela Rasulullah SAW, membela pada kebenaran ini, beliau mengarang satu buku, Barahin Ahmadiyah. Ada juga Jasmai Ma'rifat, ya. Ada juga buku-buku yang tentang ini, kebenaran daripada Al-Quran. Ya, jadi di sini Hadrat Masih Maud alaihissalam, Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, beliau banyak mengamalkan dari Al-Quran dan juga hadis-hadis ini yang diterapkan dalam kehidupan beliau. Karena keyakinan beliau, wa may yuti'illahi war rasulah faulaika ma'allazina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika murrafiqa. Jadi hanya dengan mengikuti Rasulullah SAW, dengan mengikuti Al-Quran, ya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kamu ialah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan, mengajarkannya. Jadi beliau makanya menulis tafsir juga, tafsir kabir, ya. Kemudian juga menguraikan dalam pandangan beliau tentang keindahan Islam, kebenaran Islam, melalui daripada ruh, daripada
dalil-dalil daripada Al-Quran. Ya, jadi dengan demikian siapa yang mengatakan bahwa Ahmadiyah kitab sucinya bukan Al-Quran itu nauzubillah suatu kebohongan. Ya. Jadi suatu kitab tidak ada yang paling indah, paling sempurna, yang paling penuh dengan keberkatan, kata beliau adalah hanyalah Al-Quran. Ya, bagaikan mutiara. Dari segala sisinya dapat dilihat kemilaunya, keindahannya yang tidak pernah pudar. Billahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.